Yo, halo Next Generation, berjumpa lagi bersama saya di channel Anime Review. Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe dan jangan lupa klik icon loncengnya juga, agar di setiap ada video baru teman-teman akan mendapatkan notification. Setelah di chapter sebelumnya Sanji sudah mempersiapkan tabung raid suit-nya, kali ini dia telah mengaktifkan dan bertransformasi ke bentuk Stealth Black. Di akhir panel One Piece 931, kita juga diperlihatkan kondisi Big Mom setelah terbawa arus dan akhirnya mendarat di pantai Kuri. Seperti apa keseruan One Piece chapter 931? Yuk mari kita bahas bersama. Osobamas. Pertemuan Sanji dan Pechuan akhirnya berlanjut ke sebuah duel yang menarik. Kekuatan teknologi ilmiah akan menjajal kekuatan dari Zoan Purba. Siapa kira-kira yang akan memenangkan duel ini? Masih terlalu dini untuk bisa menentukan pemenang pertarungan tersebut. Keduanya saya kira mempunyai keunggulan masing-masing. Sanji yang sangat membenci nama Germa, kali ini ia mengesampingkan sikap gengsinya. Menurut dia saat ini mereka sedang menghadapi seorang kaisar. Jika sifat keras kepalanya masih saja digunakan, maka tak akan bisa untuk menyelamatkan seseorang. Satu lagi sikap bijaksana yang kembali Sanji tunjukkan. Ya, menurutnya menggunakan raid suit bukan berarti dia menjadi bagian dari Germa Double Six. Sederhananya Sanji hanya memanfaatkan kekuatan dari raid suit-nya saja. Nah, ada hal yang sangat menarik terkait kostum Stealth Black ini. Lau ternyata sudah menyadari atau tahu bahwa kostum tersebut merupakan kostum yang dipakai oleh Germa Double Six, khususnya dipakai oleh para eksekutifnya. Cerita tentang pejuang Laut Sora ternyata sudah sangat terkenal di Lautan North Blue. Ini artinya bahwa Germa memang sudah mempersiapkan raid suit number 3 terlepas dari keberadaan Sanji yang mereka anggap lemah. Ekspresi Lau yang terkejut ketika mengetahui Sanji menggunakan raid suit mengindikasikan bahwa dia sebelum peristiwa ini terjadi masih belum mengetahui atau belum sempat membaca surat kabar terbaru mengenai identitas asli Sanji. Ini juga berlaku bagi Usopp dan Franky. Keduanya juga sama-sama terkejut. Ya, mungkin hanya sebagian dari kru SAP yang sudah mengetahui silsilah keluarga Vinsmoke semenjak kedatangan mereka ke Wano. Nah, jika kostum yang dipakai oleh saudara-saudaranya mengacu pada warna rambut mereka, namun tidak untuk raid suit Sanji. Bahkan untuk namanya saja, Sanji lebih suka dipanggil Osobamas ketimbang Stealth Black. Ya, sekali lagi Sanji menunjukkan ketidaksukaannya pada Germa Double Six. Bahkan dia juga sudah berniat untuk meminta bantuan Usopp dan Franky guna memodifikasi desain kostum tersebut. Sanji si manusia tak terlihat. Mengacu pada pernyataan Lau bahwa dalam wujud Osobamas, Sanji dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sekitarnya dan seakan menjadi manusia tak terlihat. Ya, itulah salah satu keunggulan dari Red Suit number 3. Seolah-olah Sanji sudah menjelma sebagai bunglon, yang mana dengan kemampuan tersebut, satu impian Sanji sudah bisa terpenuhi. Memang sungguh ironis, Sanji yang sejak kecil sudah sangat tertarik dengan Suke-Suke no Mi karena kemampuan tak terlihatnya. Justru kali ini dia bisa mewujudkan impiannya tersebut karena bantuan ilmu pengetahuan milik Germa Double Six yang sangat ia benci. Jadi fakta bahwa Sanji sudah terbantu oleh teknologi Germa tak terbantahkan lagi. Kekuatan Sanji kali ini bisa dibilang sudah memenuhi ekspektasi dari sebagian besar fans. Karena kita tahu sendiri semenjak pasca time skip, Sanji belum memperlihatkan kekuatan yang sebenarnya. Malah cenderung dia terlihat kalah pamor dengan Zoro dan Luffy, yang sama-sama ambil bagian sebagai trio monster SHP. Dengan melawan Pechuan, saya kira inilah saatnya bagi Sang Koki untuk menunjukkan bahwa dia juga mampu untuk mengeluarkan segala potensi yang ada di dalam dirinya. Apalagi raid suit tersebut bisa meningkatkan akselerasi yang selama ini menjadi ciri khas dari Sanji, di mana dia bertarung dengan mengedepankan aspek kecepatan. Ditambah lagi raid suit-nya juga bisa dijadikan armor yang cukup kuat sehingga dia dapat meminimalisir serangan-serangan fisik yang mengarah padanya. Skywalk yang selalu ia pakai dalam pertarungan juga dapat ditonjolkan lagi dengan bantuan dari bootnya. Dengan ini maka Sanji mampu bergerak bebas di udara dan kecepatan akselerasi dapat digunakan untuk mengecoh lawan-lawannya. Ditambah lagi keunggulan untuk menjadi The Invisible Man. Pertemuan di kota Ebisu.
Ketika Sanji dan Page One bertarung di pusat ibu kota, Law, Usopp, dan Franky bergerak menjauhi ibu kota dan menuju ke kota Ebisu. Kita tahu bahwa di kota tersebut sudah ada Zoro dan Tonayoso. Kota yang cukup damai ini apakah akan menjadi medan pertempuran selanjutnya? Ya, jika kita mengacu pada pernyataan Law yang mengatakan bahwa selama ini pihak aliansi sudah membuat banyak masalah, maka dipastikan para prajurit Kaido yang lainnya sudah mencari keberadaan mereka di setiap sudut negeri Wano, dan Ebisu juga termasuk di dalamnya. Namun sayangnya bergeraknya mereka ke Ebisu tak bersama dengan Sanji. Nah, disinilah saya kira Zoro akan lebih termotivasi lagi ketika mendengar Sanji sedang bertarung dengan salah satu pasukan Flying Fighter. Kemungkinan jika ada pasukan lainnya mencari Zoro, maka dia akan meladeninya dan mengabaikan rencana untuk menghindari sebuah duel. Apalagi jika duel tersebut dilakukan di kota Ebisu, yang Zoro sendiri sudah disambut dengan sangat hangat. Sikap yang tak mau kalah dari Sanji dan menyelamatkan senyuman para penduduk kota Ebisu akan menjadi motivasi tersendiri bagi Zoro. Robin terciduk. Ketika Robin diberikan misi untuk menyelinap masuk ke istana Orochi dengan berperan sebagai geisha sudah berhasil ia lakukan, namun sayangnya di tengah-tengah misi tersebut pasukan Oniwa Bansu memergoki aktivitas Robin yang mencurigakan. Lalu bagaimana kelanjutan sandiwara yang diperankan oleh Robin? Apakah dia akan berhasil meloloskan diri atau sebaliknya? Jadi menurut saya, besar kemungkinan Robin akan tertangkap dan bisa jadi dipenjarakan, atau yang lebih ekstrimnya lagi, Robin akan dieksekusi sebagaimana yang telah Zoro alami di awal-awal Wano ini. Faktanya prajurit yang dihadapi Robin saat ini merupakan agen rahasia yang sangat setia dan bergerak atas perintah langsung dari Shogun Orochi. Maka kesempatan untuk kabur sangat kecil. Namun begitu, kita juga harus mempertimbangkan keberadaan Komurasaki. Jika sang Oiran tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang lain, maka boleh jadi ada kemungkinan Robin bisa diselamatkan olehnya, meskipun prosentasenya sangat kecil. Ya, apapun yang akan terjadi nanti, saya kira saat ini nasib Robin sudah terpojokan. Apalagi jika Orochi tahu bahwa Robinlah satu-satunya karakter yang mampu membaca poneglyph. Mungkin saja dia bisa juga dimanfaatkan olehnya. Big Mom amnesia. Seorang kaisar pun bisa menjadi amnesia. Ya, hal ini ditunjukkan pada One Piece chapter 931, di mana Big Mom diperlihatkan kembali dengan kondisi selamat namun mengalami amnesia. Apa yang menyebabkan Big Mom sampai seperti itu? Ya, mungkin saja akibat benturan dahsyat dengan arus bawah laut sehingga membuatnya menjadi seperti ini. Saat itu juga yang menyadari identitas Big Mom adalah Chopper dan Momo. Keduanya pun sama-sama terkejut mengetahui Big Mom terdampar di pantai Kuri, tempat yang sama ketika kru Whole Cake Island mendarat di Wano. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa yang akan dilakukan oleh Chopper dengan kapasitasnya sebagai seorang dokter? Apakah dia akan mengabaikan kondisi Big Mom begitu saja, atau justru dia akan mencoba untuk menyembuhkan Big Mom kembali? Saya kira ini akan menjadi posisi yang dilema bagi Chopper, karena satu sisi dia tahu bahwa Big Mom adalah seorang musuh, namun di sisi lain Chopper tak selamanya mengabaikan seorang pasien, dalam hal ini seseorang yang sedang mengalami luka baik dalam maupun luar, tanpa memandang dia ada di pihak musuh ataupun sebaliknya. Ya, ini adalah sebuah kejutan yang sangat tak terduga. Mengetahui kondisi Big Mom seperti ini, saya kira konfrontasi bajak laut Big Mom di Wano akan sedikit berkurang. Karena mau bagaimanapun, Big Mom belum bisa mengeluarkan amarahnya pada Kaido, kecuali jika amnesianya sudah sembuh. Nah, apakah aliansi mampu memanfaatkan kehadiran Big Mom untuk ambil bagian dalam menjatuhkan kekaisaran Kaido? Ya, rasanya sangat menarik untuk kita tunggu. Bisa jadi Big Mom akan berperilaku layaknya anak kecil lagi, sebagaimana yang pernah terjadi di negeri Elbaf, di mana dia akan meluapkan amarahnya ketika menyangkut perihal soal makanan. Disinilah celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak aliansi untuk membuat kekacauan di negeri Wano. Nah, kita tahu bahwa Big Mom mendarat dengan selamat meskipun mengalami amnesia. Lalu bagaimana dengan anak-anaknya? Untuk saat ini memang kondisi mereka belum diperlihatkan. Namun saya kira mereka juga akan selamat. Prioritas mereka saat ini adalah mencari keberadaan Big Mom. Nah, di saat itulah potensi untuk bertemu baik dengan pihak aliansi dan Kaido akan sangat besar. Dan lagi-lagi, hal ini akan menimbulkan kekacauan untuk semua pihak.
Ya, itulah pembahasan One Piece chapter 931. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!